AirPods Interview and Podcast. Dan kali ini aku lagi kedatangan bintang tamu yang ramai banget dibicarain orang, yang katanya lagi mau membelikan rumah baru untuk Gala. Hai, di sini ada Medina Zain. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak. Iya, ya ampun. By the way, sekarang lagi sibuk apa nih? Jadi sebenarnya kesibukan aku kan emang usaha bisnis klinik kecantikan dari tahun 2012. MD Clinic. MD Clinic ya. Sekarang udah ada 12 cabang, alhamdulillah. Terus juga kita udah Asia Tenggara. Kita jual ke Hong Kong, ke Cina, Singapura dan lain-lain. Oh, berarti udah go internasional dong ya alhamdulillah, produknya? Iya. Ih, cocok. Ini langsung aja ya kita ke gosip. Ini ada artikel. Beli rumah untuk Gala, Medina Zain berencana patungan dengan Dodi Sudrajat. Tanggapan kamu gimana nih ceritanya? Oke. Jadi sebenarnya di sini aku mau klarifikasi ya, Kak. Jadi di sini aku posisinya di tengah-tengah. Aku nggak memihak ke keluarga sini atau sana. Aku izin kedua-duanya, gitu loh. Aku berhubungan baik dengan dua-duanya. Karena nggak banyak orang tahu di akhir-akhir sebelum almarhum dan almarhumah nggak ada, itu paling deket sama aku dan suamiku, gitu loh. Paling deket sama kita. Sampai terakhir itu mereka datang ke rumah 30 hari sebelum kejadian, mereka kasih kita sejadah, gitu loh. Ada videonya, mereka kasih kita sejadah. Beb, ini aku aneh ya, maksudnya aku mikir setelah mereka nggak ada ya, bukan feeling pas mereka ngasih sejadah aku feeling bakal ada apa-apa ya, tapi pas mereka udah nggak ada, kok bisa ya gini, Beb ini buat rumah baru lo ya, doain gue ya setiap sholat ini pakai sejadah ini, gitu. Itu terakhir yang mereka sampein dan itu terakhir ketemu sih. Itu berapa hari sebelum? 30 hari sebelum meninggal. Wow, jadi baru datang ke rumah untuk memberi sajadah gitu ya. Akhirnya dipakai dong sajadah? Dipakai setiap hari, alhamdulillah. Buat doain juga ya. Nah kan soal membeli rumah Gala itu berarti kamu berhubungan baik dengan kedua belah pihak, tidak memihak dengan siapapun gitu ya. Tapi berarti kamu sudah berkomunikasi dengan pihaknya keluarga Bibi dan juga Pak Dodi. Sudah. Kalau waktu kamu udah mulai komunikasi sama Pak Dodi, apa tanggapan Pak Dodi? Jadi sebenarnya gini ya, aku ceritain dulu dari awal nih kenapa aku mau ngebeliin rumah Gala. Jadi tuh Vanessa tuh sering banget main ke rumahku yang di Lebak Bulus. Naksir banget gitu, kayak katanya, Beb gue solawatin deh, kapan sih gue pengen nyicil rumah ini, gitu-gitulah. Dia tuh kayak naksir banget lah rumah aku. Dari situ aku mikir, ini Vanessa pengen banget nih punya rumah gitu kan. Dari sebelum ini aku dipikirnya sama netizen pansos gitu ya, padahal dari sebelum donasi itu ada, itu tuh aku udah kepikiran banget gitu untuk gimana caranya biar ngebeliin rumah ini tanpa tanpa ada permasalahan di kedua belah pihak gitu. Nah, tanggapan Pak Dodi, alhamdulillah kan aku udah ketemu sama beliau gitu kan. Kalau sama keluarganya Haji Faisal, aku baru ketemu sama Fuji, sama kemarin sempet janjian sama Franz, cuman di cancel, cuman aku nggak tahu sebabnya apa. Cuman memang kita nggak jadi ketemu gitu kan waktu itu. Tapi via WhatsApp aku udah sampein semuanya. Foto rumah, harga rumah semua udah aku sampein gitu. Oh, jadi mereka pun udah setuju, dari keluarga pihak Bibi udah setuju? Kalau dari keluarga pihak Bibi, aku baca berita ya, mereka katanya nggak mau serakah gitu, isinya gitu. Ya mungkin secara halus mungkin menolak gitu. Mungkin ya tanggapan aku nih Kak. Aku nggak tahu ya, belum ngobrol soalnya. Karena belum ada komunikasi lagi. Karena gitu. Pertemuan itu batal tanggal 27. Oh, tapi nggak komunikasi lewat chat atau telepon gitu? Aku udah coba telepon, udah coba chat, nggak ada tanggapan. Oh, belum dibalas lagi? Iya, belum dibalas lagi, mungkin lagi sibuk. Oke, kalau dari Pak Dodi aku udah temuin, aku udah meeting sama keluarganya Pak Dodi, dan dia bersedia, dia nggak apa-apa. Cuman yang ditakutkan oleh Pak Dodi ini kan sidang belum selesai, hak asuhnya Gala kan belum diputuskan kepada siapa, nanti takutnya jadi sengketa. Oh, oke. Gitu. Iya. Sebenarnya kan dengan ada kata-kata di berita ya yang keluar, kamu mengajak Pak Dodi untuk patungan. Enggak, aku nggak ngajak. Oh, berarti berita itu soalnya sempat simpang siur tuh. Ada beberapa artikel yang bilang kamu ngajak Pak Dodi untuk patungan. Pak Dodi cuman gini, Neng kalau misalkan aku ada rezeki, aku mau nambahin ya gitu. Gitu doang. Oh iya. Jadi ya bukan kamu mengajak gitu bukan. Soalnya kan ada beberapa omongan netizen juga gitu. Iya. Ini kan kabarnya kamu
mau membeli rumah di daerah Andara. Bukan Andara, itu Lebak Bulus. Salah persepsi. Jadi aku lagi cari rumah waktu itu di daerah Andara. Jadi yang aku save di handphone aku tuh Mas Hasim Andara, yang orangnya Andara gitu loh, agentnya Andara. Cuman netizen tuh mikirnya aku mau ngebeliin di Andara, padahal aku capture-nya tuh oke, besok janjian ya jam 2 aku mau ngecek rumahnya gitu. Padahal rumah yang mau aku cek itu di daerah Jagakarsa gitu. Dan akhirnya tiba-tiba sahabatku namanya Zita ngechat aku, "Beb, udah aja rumah gue beli nih, gue sekalian deh kasih harga spesial kalau buat gala," gitu. Namanya Zita. Dan kemarin kita udah cek tuh daerah Durensawit. Ya deket Tebet lah, 15 menit dari Tebet. Dan daerahnya pun aku suka gitu loh. Itu kayak klaster gitu, nggak terlalu besar, tapi cukup lah dan lebih besar daripada rumah yang sekarang disewa oleh keluarganya Vanessa gitu. Menurut aku itu udah oke banget buat keluarganya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu beli kan untuk Gala, tapi Gala kan masih di bawah umur, berarti atas nama siapa? Nah, jadi gini, aku kan konsultasi sama pengacaraku ya. Ini kan masih sengketa. Dan Om Dodi juga ngomong, "Matt, kamu percuma ngebeliin, pasti jadi sengketa gitu." Yang Om takutin itu gitu kan. Kan ujung-ujungnya hasil pengadilan. Mungkin gini, mungkin kalau misalkan berkenan mereka menerima donasi dari aku gitu pribadi ya. Mungkin bisa jadi itu rumah dibeli dengan atas nama, mungkin hak warisnya, bukan hak waris ya, Gala kan masih di bawah umur. Nanti yang memenangkan hak asuhnya siapa, mungkin itu yang akan dimasukkan ke akta, atau uangnya ditabungkan nanti umur Gala 17 tahun atau berapa bisa dicairkan gitu. Jadi kan who knows gitu, nanti Gala besar mau jadi apa. Dan uangnya mau diapain, mau dibeliin rumah atau apa, terserah dia gitu. Jadi bentuk sumbangan kamu bukan hanya berbentuk rumah gitu. Emang niatnya mau ngebeliin rumah, tapi kalau maupun ya udah nih cashnya aja, terserah mau diapain gitu ya. Tapi banyak netizen yang malah sebenarnya kan ini niat baik ya yang kamu lakukan ya. Tapi mungkin banyak netizen di luar sana yang jadinya menjudge kamu gitu. Ya kan bilang kamu pansos gitu, bilang kamu telat lu gitu kan. Nah, gitu tanggapan kamu tuh gimana? Namanya berbuat kebaikan gak ada kata telat ya Kak. Ya kan, apalagi sebenarnya kalau harus aku umbar semua isi chat apapun dari Vanessa, video-video terakhir kita nginep bareng di Bali berhari-hari, apa dia nginep di rumah di Bandung segala macam, apa harus aku posting semua? Ya kan gak mungkin kan. Yang itu yang namanya pansos kan ini enggak gitu loh. Aku benar-benar ke-trigger aja sih Kak. Maksudnya aku kan di-spill sama salah satu orang ya. Apa lo buktiin lo mau ngebeliin rumah, jangan ngomong doang apa segala macam. Sampai aku ngeposting sertifikat rumahnya apa segala macam. Karena aku tuh bukan panas ya. Aku mau membuktikan kepada netizen aku tuh serius gitu loh. Aku tuh bener-bener tulus dan serius. Tulus tuh dalam arti gini loh. Memang tulus tuh nggak boleh diumbar ya, kata netizen jangan diumbar dong kalau tulus ya, namanya pro kontra, it's okay lah, nggak apa-apa ya omongan mereka. Tapi aku cuman mau memberi contoh aja nih, kalau misalkan mau berbuat baik nggak ada kata terlambat gitu aja. Kadang-kadang kita mau sebaik apapun tapi kalau orang udah nggak suka ya nggak suka aja. Iya benar, gitu. Iya betul. Nah itu tuh apa artikel yang ini nih, kita ada artikel lagi nih. Satu lagi. Kita lanjut ke niat mediasi Medina Zain ngaku dipukul. Ini ada beberapa foto-fotonya juga. Ya, ini lebam-lebam ya. Ini karena akibat apa? Ditendang. Aku juga sering biru-biru badan aku. Tapi bukan diapa-apain, cuman karena darah. Tapi ini juga nih. Ya, itu kena kuku kayaknya. Karena kan dipisahin gitu. Jadi kan gimana sih? Ditendang terus kena kuku. Ya berarti kalau kena kuku, kukunya harus panjang. Cewek. Terus biar netizen yang simpulkan. Semoga dijauhkan dari orang-orang zalim. Amin. Nah ini tuh niat apa gitu? Kenapa kamu jadi dipukul gitu? Ini apa ada hubungannya tentang kamu membelikan rumah Gala atau? Gak ada. Jadi hubungannya apa nih? Jadi gini Kak, aku tidak kenal orang ini. Ini relate sama semua permasalahan yang tadi mau ditanyakan ya. Aku nggak pernah kenal orang ini, si MI ini aku nggak pernah kenal, nggak pernah bertransaksi apapun dengan dia, tidak pernah berbisnis apapun dengan dia, tidak pernah tahu siapa dia,
tiba-tiba dia menjelek-jelekan aku di instastory dia, dibilang aku penipu, dibilang aku tukang apa, dihina-hina aja. Terus foto aku dipasang tanpa di blur ya Kak, di tag, dihina-hina, gimana rasanya coba? Padahal nggak kenal. Nggak ada masalah sebelumnya. Nggak kenal sama sekali, nggak ada urusan apa-apa gitu. Terus apa yang memicu, kalau menurut kamu nih, feeling kamu, apa yang memicu dia melakukan itu? Oke, gini. Aku sebenarnya nggak mau ngomong ini ya, karena ini kan almarhumah udah nggak ada ya. Yeah. Tapi aku mau meluruskan aja. Jadi waktu itu almarhumah mau ada podcast. Yeah. Di salah satu podcast lah. Beb, gue lagi mau pakai tas H nih gitu, lo ada kan gitu, bisa nggak tolong anterin ke rumah gue sampai jam 11 siang, podcastnya jam 1, itu jam 11 supir aku nganterin. Jadi apa yang membuat dia, yang memicu dia melakukan itu tuh karena apa gitu? Jadi gini, dia kan pinjem mau almarhumah tas, kan, mau ada podcast. Mau ada podcast. Aku ada bukti chatnya lah, semua aku post di story aku. Dia pinjem, bukan beli, dia pinjem. Ya, dia pinjem. Aku garis bawahi pinjem. Jadi mbaknya menyangka aku menipu tas itu katanya. Menipu tas seharga 500 juta ostrich itu ke almarhumah. Padahal 1 per 1.000 rupiah pun aku gak ada transferan dari dia. Dia cuman pinjem aja. Oh, jadi almarhumah ini pada saat itu mau ke acara, terus tanya kamu, aku boleh nggak pakai tas H gitu. Oh, jadi pada saat dia lagi bawa, dia ketemu dengan si mbaknya ini. Iya, terus dia ngejudgement, ini tasnya palsu gitu, ngerti nggak? Oh, oke. Baru dari situ kamu padahal itu gitu. resip segala macam ada di dalam semua. Maksud aku resip di dalam tuh bukan mau sombong, biar nggak hilang Kak, biar nggak kececer. Paham gak sih? Iya. Beb, sorry. Kalau mau dijual-jual lagi gitu. Iya, maksudnya gini, Beb, sorry itu resipnya sama written code segala macam aku taruh di dalam box ya, jangan hilang soalnya takut kececer. Nanti kalau aku jual ntar susah gitu. Oke. Jadi emang karena kejadian itu, terus akhirnya dia menjudge kamu memberikan tas palsu gitu. Yes. Kok dia bisa bilang, maksudnya kamu memberikan tas palsu, berarti kan apa mungkin ada omongan, iya aku beli nih di Medina atau apa gitu? Nggak ada. Memang tidak ada bukti transaksi atau apapun. Nggak ada. Gitu. Bukan beli ya? Bukan. Yang ada juga dia pernah dikontrak sama MD Cosmetics, Vanessa. Aku pernah kasih kerjaan ke dia senilai adalah pokoknya ratusan juta. Aku transfer ke dia, itu doang. Oh, oke. Jadi nggak ada hubungan sama tas palsu gitu loh. Jadi aku aneh di sini kenapa aku dibully dengan dibilang menipu Vanessa memberikan tas harga 500 juta palsu diganti uang 30 juta, padahal itu uang 30 juta uang bayaran postingan dia. Bukan uang gitu. refund tas. Oh gitu. Yes. Oh, jadi itu semua tuh ada ini bukti-buktinya gitu ya. Ada. Aku punya bukti chatnya semua. Kalau misalkan nanti mau ditunjukin boleh. Oh, oke. Tapi kan ini kita nggak bisa pungkiri juga ya, kalau memang semenjak kamu mau membelikan rumah untuk Gala, langsunglah itu heboh. Rame, ya kan? Iya. Rame ya kan? Jadi ya memang karena mungkin dengan kamu bilang kamu mau membelikan rumah untuk Gala, akhirnya diserang gitu. Gitu ya? Iya. Ya, tapi sebenarnya gini sih Kak, kalaupun gini, netizen tuh serba salah. Katanya mau ngebeliin rumah Gala, sekarang beda lagi. Aku kan bilang aku nggak nyebut anak di situ, aku nggak mau nyebut Gala. Terus ada yang ngomong, kok disebut-sebut sih Gala? Salah, pokoknya salah. Gue nafas aja salah pokoknya. pokoknya statement apapun dari aku, klarifikasi dari aku apapun bakal salah di mata netizen dan nggak akan ada habisnya kalau aku ladenin terus kan Kak. Iya kan. Iya. Jadi menurut aku gini, kalau misalkan dari dua belah pihak nggak mau, ya udah deh dijadiin pesantren kek. Aku kasih orang banyak kolong jembatan yang masih belum punya rumah, ya kan sih? Iya. Jadi kan tadinya kan kalau kamu tidak mau membelikan rumah untuk Gala, kamu memberikan uang itu untuk orang lain gitu ya? Bukan, maksudnya kalau misalkan tidak berbentuk rumah pun itu bisa buat masa depan Gala. Oh gitu, karena niatnya dari awal emang udah untuk Gala gitu? Iya, kalau niatnya dari awal kan memang Vanessa dari awal, Beb gue pengen rumah, dan selalu ngomongnya ke aku gitu kan. Iya. Jadi banyak pesan-pesan dari Vanessa ke aku dan masih aku notes gitu semuanya, aku catat dia pengen apa yang belum dia kesampaian gitu. Jadi rumah inilah salah satunya gitu loh. Dan mungkin aku tuh orangnya gini Kak, sorry ya bukannya mau sombong, dari 2012
aku tuh nggak usah pansos, maksudnya prestasi aku tuh udah banyak gitu loh. Ngapain sih aku tuh nggak pernah ribut sama orang. 10 tahun aku punya Instagram, aku nggak pernah ribut sama orang. Ini kenapa sih si mbaknya tuh spill aku terus gitu. Aku tuh orangnya gampang kepancing Kak, cewek lah. Ya kan Kakak juga kalau misalkan dihina sama orang tapi itu nggak bener pasti emosi kan gitu. Ada beberapa orang mungkin bisa kalau merasa ada udah sebutin gitu kan. Tapi ada yang kalau misalnya ini ya nggak bisa, gue harus klarifikasi, nggak bisa gue harus jelasin gitu. Tapi aku tipikalnya yang gue harus klarifikasi, gue harus ngelurusin itu gitu. Oh iya, berarti lo agak tegas ya jadi. Karena mungkin aku punya mental illness ya. Jadi aku orangnya impulsif. Jadi ya gitu, nggak mikir dulu gitu. Kalau melakukan sesuatu nggak mikir gitu. Ya udah langsung aja gitu. Iya. Jadi ini kejadiannya hubungan dengan kaum pukul-memukul nih gimana? Itu kejadiannya di mana? Jadi suatu tempat? Iya, kejadian di suatu tempat. Kita diperkumpulkan, ada pengacaraku, ada pengacara si mbaknya, ada saksi di situ banyak, ada suamiku juga sebagai mediator lah di situ, meluruskan gitu kan. Maunya apa? Salah Medina apa? Permasalahannya apa? Pernah ada urusan apa gitu. Ntar dulu, ini kan berarti udah mediasi kedua? Kedua. Yang waktu mediasi pertama? Baik-baik aja. Oh jadi udah ketemu nih, kamu dengan pihak sana udah ketemu? Iya. Terus yang mediasi pertama tuh for the first time aku ketemu dia. Oke. Oh itu, jadi itu pertama kali kamu ketemu dia. Jadi pada saat ketemu, itu yang kamu tanyakan apa gitu? Aku banyak diem kalau yang pertama. Oh gitu. Aku dengerin dia aja maunya apa gitu. Nah dia mengucap apa gitu? Dia nangis-nangis, ngamuk-ngamuk gitu. Aneh gitu, kata Medina tuh udah menjatuhkan harkat derajat gue apa segala macam, padahal dia yang duluan cari masalah sama aku. Oh gitu. Ibaratnya gini Kak, kita mau main tinju nih, masa lawan ngenonjok kita diem gitu, paham nggak? Iya. Jadi kita lapor-laporan nih gara-gara story gitu loh, jadi kena UIT gitu loh gitu. Oh karena story ini gitu ya. Tapi dari awalnya kamu ketemu tuh mediasi pertama, jadi dia lebih banyak bercerita. Kamu kan harusnya bilang, gue tuh ada urusan apa gitu malu, ada masalah apa. Terus dia cuman bilang, gue nggak suka sama lo, katanya gitu. Cuman ngomong gitu doang. Oh berarti karena alasan dia tidak suka aja? Iya. Terus akhirnya bisa terjadi pemukulan? Nah, jadi ceritanya gini, itu kan lagi duduk. Kita adu ngomong lah, ya kan. Dia ngomong gini, lu kemarin live spill gue. Kak, di live tuh aku cuma ngomong gini, kan ada yang nanya tuh di live, Kak gimana menurut kakak tentang donasi rumah gala? Aku jawab cuman gini, menurut aku donasi gak apa-apa, itu aku sangat menghargai orang-orang yang donasi loh, 10-20 ribu juga gitu, itu bagus, aku bilang kayak gitu. Cuman yang aku maksud aku gini loh, yang aku sesalin di sini, seluruh Indonesia cinta sama gala, sayang sama gala, masih banyak yang harus dibantu gitu loh. Paham gak sih Kak? Jadi jangan fokus sama satu aja gitu. Aku cuman komentar gitu disangka nyindir dia gitu. Oh, tapi kamu berkomentar soal itu? Iya, aku cuman komentar gitu doang. Tapi kamu sekarang kan juga mau bantu gala? Iya, aku kan membantu gala. Karena memang niat? Karena memang niat, dan emang Vanessa kan meminta itu sebelum meninggal. Hanya menjalankan itu aja. Dan kalaupun gak ada yang mau itu rumah, ya silakan buat siapa aja, serah deh gitu, pusing gue. Yang penting mah niatnya udah gitu buat gala gitu ya. Kan banyak yang nge-DM aku, Kak ini panti ada yang belum punya rumah, udah buat panti aja. Ada yang buat yayasan apa banyak yang ngasih masukan ke aku. Ya udah, kalau misalkan dua belah pihak jadi ribut gara-gara aku mau ngasih uang 3M ini, mending gak usah gitu, buat orang aja. Banyak kok yang masih belum punya rumah. Mungkin ya buat bikin panti jompo gitu, betul, panti asuhan ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya, kalau seandainya orang itu lagi nonton gitu, yang mukul kamu nih misalnya, ada nggak yang pengen kamu sampein gitu? Gini, aku cuman menyampaikan sama mbaknya, please stop deh playing victim, ya kan? Kenapa? Dia kemarin udah memfitnah aku banyak banget. Satu, dia bikin berita bohong katanya aku di ban sama imigrasi, nggak boleh keluar negeri. Karena? Gak tahu. Oh, padahal enggak? Dia bikin story, enggak, aku udah cek ke imigrasi. Oke. Satu itu. Kedua, dia menyebar fitnah aku mau mempunyai hutang kepada Crazy Rich Surabaya. Katanya aku punya hutang sebesar 1,4 M. Dan itu tidak benar. Gak benar? Gak benar. Nanti aku jelasin ya tentang itu, biar relate ya, maksudnya biar satu-satu. Terus udah kayak gitu, dia memfitnah aku. Banyak ya fitnahnya, jadi aku pusing nih, lupa. Terus dia bilang aku jual tas ke almarhumah seharga 500 juta diganti 30 juta, padahal itu minjem. Dan itu saksinya ada
dua orang kantor aku datang ke rumahnya dan keluarganya Vanessa bilang, "Kak, makasih ya udah minjemin tas ke Kak Vanessa," gitu. Dan ada tanda buktinya mereka memberikan tasnya, semua resip-resipnya dikasih sama boxnya gitu. Oke. Tapi berarti kan Vanessa waktu itu ngechat kamu pinjem tas itu. Iya. Ada bukti chatnya tadi? Ada. Oh ya udah. Boleh kita tunjukin ya. Oke. Jadi biarkan ngeh gitu kalau orang itu ternyata adalah pinjem gitu, bukan beli. Iya Kak, soalnya di sini kan aku dituduhnya menipu gitu loh kan. Maksudnya kan aku orang bisnis, ya kan, nama baik itu segalanya. Ya kemarin jujur ya, gara-gara mbaknya ini omset aku online aku turun 25% nih gara-gara gosip ini. Disangkanya aku penipu gitu loh. Capek. Itu kejadiannya kapan tuh ya berarti? Kejadian apa nih? Yang minjem itu. Ini ada tanggalnya kok Kak. Dan sorry ya, Kak Vanessa udah sering banget aku kasih tas juga gitu. Jadi yang ini minjem gitu. Jadi nih ada bukti chatnya. Aduh, Hermesnya gemes. Pinjem aja Beb, kalau bosen nanti kalau bosen yang etop. Oh, itu punya kamu, aku pinjem tuker ya Allah, meni cakep pisan itu. Etopnya aku balikin, itu rose pink ya. Punya aku kan ada di kursi waktu itu warna pink. Lucu, mau boleh yang cus yang. Oh gitu, pinjem ya nih. Jadi ya itu hanya meminjam bukan membeli gitu ya. Jadi yang kamu transfer kembali uang 30 juta itu kerjaan MD Cosmetics, pembayaran postingan satu kali Instagram posting, gitu. Ya. Oh oke. Ya kalau ngomongin masalah tas, masalah tas-tasan kayak gitu sama yang tadi kamu mention itu soal masalah tas-tas KW gitu. Nah ini nih ada artikel nih, kita lanjut ya. Ketahuan jual tas palsu, Medina Zain disebut berdalih dagangan teman. Jadi gimana tuh? Jadi kan banyak banget nih yang katanya beritanya kamu jual tas ke Crazy Rich inilah, ke beginilah, dan itu katanya palsu gitu. Oke. Aku jawab ya. Iya. Jadi gini Kak, aku jualan tas dari 2015. Iya. Udah ratusan tas aku jual. Kalau misalkan memang aku jual tas palsu, udah rame dari dulu kali. Ya nggak sih? Terus kenapa baru sekarang? Satu itu. Yeah. Kedua, namanya bisnis, pasti ada keceletotnya Kak. Gak ngecek 2 kali, gak ngecek lagi, ya kan, paham gak sih? Kayak kita tiba-tiba terima barang udah percaya nih sama orangnya, oh udah gue selalu nerima barang dari dia autentik nih, ya udahlah nggak usah dicek baba baby dulu, udah gue bayar gitu, paham gak sih? Dan aku urusan sama si Crazy Rich ini, entah Crazy Rich entah apalah ya, itu si orang itu tuh udah transaksi berpuluh-puluh kali Kak. Oh jadi yang dipermasalahkan satu tas? Iya. 3 tas, tapi udah berpuluh-puluh tas yang dibeli. Jadi yang lainnya tidak bermasalah, hanya 3 tas ini yang keceletit gitu ya. Oh jadi itu pun kamu sebenarnya ngambil dari orang lain. Jadi gini ada loh, ininya. Ada bekas aku juga, bekas aku pakai. Jadi kan aku pakai bosan jual gitu. Iya. Gitu loh. Jadi pada saat kamu beli itu, kamu pun belinya dari orang lain gitu. Jadi kamu pun nggak double check atau nggak apa gitu. Selalu double check. Tapi kadang kalau misalkan aku udah percaya sama orangnya, ya udahlah gitu dibayar gitu. Aku tuh orangnya emang ya udah kalau lagi sibuk atau apa ya udah bayar aja gitu. Kalau misalkan emang udah percaya sama orangnya ya udah gitu. Berarti itu yang 3 tas yang dipermasalahkan KW itu kamu bertanggung jawab? Aku bertanggung jawab, tapi tasnya nggak dibalikin. 3 gitu. bulan dia tahan Kak. Dan bukan 3 tas yang dia tahan, 9 tas. Jadi 7 tas gak dia bayar. Oh gitu. Jadi, tapi duitnya udah kamu kembalikan? Belum kan, tasnya juga belum dibalikin. Aku pengennya ada tas, ada uang, ada barang dong. Oh iya benar juga sih. Jadi biar adil ya. Ketemu di mana nih ini uangnya, sini tasnya gitu. Iya gitu. Oh gitu. Oke, ya semoga selesai. Dan gini loh, aku sebenarnya kalau mau ngelaporin dia juga bisa penggelapan. 7 tas aku belum dibayar loh sama dia. Tapi udah di dia? Udah di dia, ditahan 5 bulan Kak. Bukan 3 bulan, 5 bulan. Tapi sekarang udah dibayar? Belum. Sampai sekarang 5 bulan? Belum. Total tasnya 3,5 M. Wow, itu tas apa sih harganya mahal banget?
Tapi gue tuh orangnya nggak kayak gitu-gitu sih, kagak ngerti. Kak sebenarnya aku juga udah nggak terlalu main branded ya, karena menurut aku sekarang mending uangnya kita spare buat kayak misalkan aku klinik beli alat baru, ya kan, beli produk baru, ya kan, nambah dokter baru, renovasi klinik, udahlah. Maksudnya ya kalau main branded kayak gitu takutnya keceletit gitu ya. Iya, karena circle kita kalau misalkan udah salah nih, circle-nya sama orang-orang branded udah habis duit kita. Karena aku pernah di posisi itu. Iya gitu sih ya. Tapi kalau kayak branded gitu, bisnis gitu ya ada keceletit-celetitnya gitu ya, jadinya kayak begini besar gitu ya. Gini loh, ibaratnya ratusan tas yang gak bersalah, gara-gara 3 tas, gue jadi disebut penipu gitu. Itu yang gue gak terima, Kak. Oh, oke. Gitu loh. Ini padahal ini urusan bisa selesai gitu. Ketemu face to face, dianya aja gak mau ketemu aku, gimana? Dianya gak mau ketemu, kamu udah coba kontak, hubungin? Di blok. Tapi kan dia datang ke acara podcast atau misalnya ke TV gitu. Harus jujur nih aku. Abis podcast itu dia bikin konser. Oh, dia nyanyi? Iya, nyanyi, mau jadi Syahrini mungkin. Mudah-mudahan kamu sabar ya. Sabar Kak, aku namanya netizen juga kadang aku ke trigger buat ngebales-balesin juga. Aduh, udah pusing ya, gak ada habisnya. Indonesia semua dibales juga. Mana ada waktu. Karena kita mau sebaik apapun, tapi kalau orang udah gak suka ya gak suka aja gitu. Udah gimana lagi gitu. Tahun 2019 ini kan kamu juga pernah mengalami kasus tas KW nih ya, yang melibatkan Zaskia Sungkar. Nah, kenapa hal ini terulang lagi? Itu bukan tas aku. Oh, jadi berbeda case dengan yang si sekarang ini. Beda. Jadi, itu tas orang titip jual. Ada inisial namanya R yang jual, orang Lebak Bulus. Iya. Si Z ini kan pernah berkasus sama aku gara-gara ribut masalah kue-kue kekinian ini, ya kan. Nah, dia nge-spill aku urusannya tiba-tiba masalah tas, nyalahin aku. Katanya ini kenapa nggak lo double check apa segala macam, ini itu segala macam gitu loh. Just it. Dan duitnya udah dibalikin sama orangnya. Bukan sama aku ya, sama orangnya. Oh, jadi itu kamu cuman perantara ngenalin? Perantara ngenalin doang. Oh gitu, jadi dia bukan juga barang tahu kamu. Kok orangnya siapa, bukan. Dia juga tahu kok siapa orangnya. Tapi kamu tetap tanggung jawab kan karena kamu yang ngenalin, jadi kamu bertanggung jawab untuk mediasi nalangin gitu. Loh. Aku nalangin karena orangnya belum, maksudnya udah diputerin uangnya sama dia gitu. Oh gitu, tapi sekarang hubungan kamu baik-baik apa enggak? Udah gitu aja. Sebenarnya dibilang baik-baik, aku nggak mau punya musuh ya Kak. Aku anggap semua baik-baik aja gitu. Ya udahlah ya, nggak mau punya masalah gitu ya. Oke, baiklah. Karena dulu sahabatan banget gitu. Ya sempat deket banget gitu ya. Keluar negeri bareng setiap, ya pokoknya banyak momen lah sama dia. Aku juga kangen banget sih sama kayak Kia. Tapi ya mungkin sekarang saatnya kita sama-sama introspeksi diri dulu aja. Ya udahlah ya, kalau kita udah merasa tidak cocok dengan kondisi situasinya, dengan orangnya juga, ya lebih baik mensirkelkan diri gitu. Betul. Ya. Tapi ya tetap baik-baik aja gitu. Tapi ini apa sih yang pengen kamu sampaikan sama orang-orang yang mungkin punya masalah gitu sama kamu gitu? Kenapa banyak banget orang pengen nyerang kamu gitu? Gini Kak, kata ibu aku ya, Kak udah deh, semakin tinggi pohon pasti semakin banyak angin yang nyamber gitu ya. Jadi udah deh, maksudnya gak usah ditanggepin satu. Makanya aku sempat matiin kolom komentar tuh berbulan-bulan. Sekarang gini deh, ada salah satu selebgram kan yang sekarang lagi kena kasus se-Indonesia ngebully dia. Dia memilih diam. Gitu kan? Memilih diam. Dan itu benar. Maksudnya tuh benar sih dia melakukan itu diam. Karena semakin kita posting, semakin kita lawan, itu tuh semakin digoreng, semakin kita jadi jelek lagi, jadi berita lagi, jadi ya udahlah bakal amsyong lah kalau ngelawan netizen mah udah gak akan ada habisnya. Ya udah atuh mah kamu juga berarti jangan diposting-posting lagi. Iya. Itulah yang susahnya ya. Susah kadang sih. Ego kita tuh ngerasa kayak ya deh udah jangan deh, udah paling benar kita diem itu Mas. Tapi di spill lagi kan jadinya ini lagi gitu ya. Emosi lagi gitu, ngorek-ngorek lagi. Ada juga nih yang katanya kamu mengalami KDRT. Oke. Ini ada artikel ya, kita lihat artikelnya. Medina Zen mendadak curhat jadi korban KDRT usai 5 tahun menikah. Jadi gini Kak, aku udah cerita kemarin tuh ya di Rumpi. Jadi tuh aku tuh kan orangnya bipolar. Orangnya tuh kan, itu aku udah bilang kan, mental illness aku tuh bikin aku jadi tuh nggak mikir sesuatu untuk melakukan sesuatu. Jadi tuh kan aku selalu posting hal-hal yang membuat kasus gitu.
Suamiku kan pengacara, ngerti gitu. Jadi lu tuh posting ini tuh bakal jadi kasus loh Medi, ntar jadi LP gimana gitu. Lagi rebutan handphone, handphone iPhone 12 Plus hancur, kita gebok-gebokan gitu, ibaratnya kita berantem. Kalau mau dia posting lebam-lebam dia juga bisa, tapi dia nggak ngelakuin itu. Oh, jadi kalian mah yang namanya rumah tangga itu nggak selalu mulus ya. Apalagi orang yang setiap hari bertemu bersama-sama pasti ada seleknya ya kan. Ya nggak ada lah rumah tangga yang begitu bagus ya, tapi pasti ada masalah gitu. Pada saat itu bukan kamu KDRT tapi kalian saling berantem gitu. Iya. Dan pembantu-pembantu di rumah tahu, CCTV juga ada. Jadi maksudnya ya memang salah aku, nggak ada yang dibenarkan dari apa yang aku lakukan di postingan itu. Memang aku lagi. Tapi itu masalahnya naon orang begini romantis kok kelihatannya kayak saling mengingatkan gitu, saling ditemenin. Masalahnya itu tadi kan, aku tuh punya mantan direktur. Iya. Kan rebutan handphone nih, berarti mah kan ada sesuatu. Kamu tahu handphonenya hancur banget nih ya, handphonenya hancur banget nih, 2 handphone iPhone 12. Nih 2 handphone nih Kak, 2 handphone aku hancur, kita rebutan handphone. Jadi kadang-kadang kamu tuh suka memposting sesuatu tapi orang-orang jadi beralibi gitu akan postingan kamu gitu. Karena kan kamu postingnya cuman sepatah 2 patah kata gitu, misalnya kayak ini nih udah gini-gini gitu kan. Jadi orang kan jadi bikin ini sendiri gitu. Bikin apa ya, beralibi gitu. Oh berarti dia KDRT, ini suaminya nih berarti ini gini-gini. Tanpa mereka sebenarnya kamu nggak menjelaskan kalau kita tuh rebutan handphone, masalah itu begini gitu kan. Nih, wah ini hancur banget. Ya udah liatin aja tuh udah. Astaga ini hancur sekali. 2 handphone iPhone 12. Nah jadi rebutannya bagaimana gitu maksudnya? Ya udah kayak perang paderi aja gitu. Jadi masalahnya tuh karena kamu punya direktur. Jadi aku punya direktur. Terus kan aku bipolar, aku kumat tuh ya manik. Dasar lo ya pengkhianat bla gitu, di kamar mandi nangis-nangis. Dia tuh nggak terima, maksudnya udah lah ntar lu jadi UIT lagi tuh lu dilaporin, emang lu nggak pusing balik-balik ke Polda gitu. Rebutan lah handphone di kamar, lu rebut buk gitu. Hancur lah handphone semua gitu. Oh gitu. Mungkin karena bipolar kamu itu gitu ya. ya. Dan ini aku mau jelasin tentang bipolar aku. Jadi aku 4 tahun menjalani sama kayak Marshanda. Aku banyak sharing sama dia, beberapa kali lah aku pernah ke apartemen dia. Jadi bipolar aku itu bipolar tipe 2 yang gak bisa disembuhin di Indonesia dan harus diinfus kentamin. Kentamin itu kan golongan psikotropika, gak bisa disembuhin di Indonesia Kak. Karena emang ilegal. Gak boleh, ilegal. Okay. Dan hanya bisa disembuhkan di sana gitu loh. Jadi aku ada niat nih tahun depan kalau misalnya ada rezeki, ada waktunya gitu, aku udah ada rekam medis dari Rumah Sakit Advent Bandung untuk dirujuk ke sana. Jadi mereka udah give up nih sama aku, gue udah nggak bisa ngobatin Medina nih gitu. Oh gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh membuat kamu seperti apa gitu? Kak, mental illness kamu? Mental illness aku bipolar tuh nggak enak banget loh. Ya aku kan kayaknya kurang pengetahuan ya soal ke situ ya. Itu kayak gimana sih contohnya? Jadi bipolar aku tuh bikin aku jadi kalau lagi manik nih, aku manik tuh lagi naik nih. Oh iya. Kalau lagi naik tuh aku nggak ada capeknya, nggak ada mikirnya, melakukan sesuatu nggak mikir ya tadi. Pokoknya melakukan sesuatu nggak mikir, nggak ada capeknya, kerja mau sampai jam 8 pagi sampai jam 12 malam nggak ada capeknya, nggak ada ngantuknya, nggak ada. Jadi semua urusannya sama obat tidur jadinya. Oh. Jadi tuh obat penenang, obat tidur gitu. Obat penenang, obat tidur biar manik aku turun. Obat aku yang aku minum ya, aku pernah posting itu 13 obat 1 hari. Kalau misalkan ginjal aku kenapa-napa gimana? Makanya dokter Advent menyarankan infus. Ya infus kentamin itu, dan aku lihat kamar Marshanda tuh udah better sih aku lihat. Oh gitu. Jadi itu membuat kamu tuh hyperaktif gitu. Hyperaktif. Tapi kalau lagi depresi, aku bisa ngamuk, ngebanting barang, ngancurin barang, nonjok orang, apa gue mau ajak ribut gitu, kayak gitu. Oh gitu ya. Nah ini sekarang kamu lagi adem nih. Adem. Kalau nggak hancur semuanya kita di sini. Makanya momennya pas ya, habis staycation soal ini. Oh gitu. Ya, oke deh, sekarang kita mau masuk ke segmen balas haters nih ya. Ya mungkin tapi kadang-kadang ada lovers juga, nggak semuanya haters. Nah ini kamu akan dibacakan oleh aku komentar-komentar yang harus kamu balas dengan menohok. Malu mbak diomongin terus sama netizen? Enggak. Oke, next. Katanya mau beliin rumah buat Gala. Mana nih? Omanya Gala aja setuju loh. Sok dibeliin, jangan cuma ngomonginnya doang. Kata siapa setuju? Aku liatin artikel boleh nggak? Ah, boleh dong. Boleh. Kita suka yang kayak gini. Aku punya bukti.
Maaf. Tolak rumah pemberian Medina Zain mertua Vanessa Angel, kami tidak mau serakah. Oh, jadi ini ada artikel ya. Dan yang kakak harus perlu tahu, lagi hamil nih Vanessa, aku baru keluar tuh kan aku pernah ada kasus di Polda 2019 ya. Vanessa datang ke rumahku lagi hamil sama Bibi, Beb, gue gimana ya, kan dia lagi ada permasalahan juga kan waktu itu kan, gimana ya yang ngurus anak gue siapa, bla bla bla. Akhirnya aku kasih 2 pembantu, Ida sama Siska itu. Yang Ida sama Siska pembantu yang masih ada sekarang? Iya. Itu semua dari kamu? Iya. Oh gitu, itu kamu kasih atau kamu kasih tahu di mana ngambil? Enggak, aku kasih dari daerah ibu aku. Oh, dari ibu kamu. Itu kamu ongkosin semuanya sampai dia ke Vanessa? Sampai nyampe. Oh oke. Baik banget sih kamu. Kamu gak mau kasih suster buat anak-anak aku? Boleh. Anak aku banyak. Nih ada lagi nih. Konsisten sama ucapanmu, gak usah banyak bacot. Aku udah posting kok sertifikat rumahnya. Emang itu rumahnya udah dibeli? Jadi udah di DP-in rumahnya. Oh, DP. Sertifikatnya kamu. Tapi kan AJB harus jelas dulu mau atas nama siapa. Iya. Tapi udah dikunci sama aku sama ke Zita. Yang penting udah di DP dulu gitu ya. Nanti kalaupun misalnya nggak jadi ya udah. Misalkan nggak jadi juga gitu. Iya. Kalau nggak jadi juga misalkan DP-nya hangus, uangnya ya buat apa terserah. Ini sok uangnya nih terserah. Atau kasih ke netizen gitu, ribuan netizen bagi-bagi. Gitu. Kemarin aja netizen yang bully aku kasih pulsa. Biar dia, kata suami aku gini, udah kasih aja yang ngebully, jangan emoji. Nanti yang ngebully biar punya kuota buat lihat YouTube, baca-baca ustadz dosanya ngebully orang apa gitu. Iya. Lihatnya itu. Iya sok, kayak lu harta hanya titipan cuy, lepas aja tuh jilbab lu, nggak pantas, cantik sih tapi rada bego. Aduh Medina Zain mukanya palsu semua. Wow, ini orang hatersnya ini banget. Sadis banget, ini emang banyak yang sadis kayak begini. Parah, lebih parah banyak Kak. Banyak lebih parah. Tadi ada yang bawa anak-anak aku, anak lo kayak monyet gitu. Ya Allah, masa ya kali. Please deh, maksudnya anak gue nggak salah apa-apa, ya benci sama ibunya nggak usah benci sama anaknya lah. Iya. Aku tapi pernah merasakan ada di posisi kamu kok anak-anak dibully, tapi aku nggak pernah nanggepin dan nggak pernah ngelihat juga gitu. Jadi sekarang nih kalau aku posting segala sesuatu itu komenan jarang banget aku baca. Capek tiba-tiba atau mending coba aku nanya ke kakak, mending matiin komen atau diemin aja? Diemin sih. Diemin. Kalau matiin komen kayak nggak gentle aja gitu. Nggak gentle. Iya, kenapa sosial media kan buat kita bersosialisasi, ya kan? Bener. Ya sok atau mau ngomong apa aja terserah gitu kan. Iya. Cuman kan ya suka-suka gue, kalau lu nggak suka sama gue terus derita gue gitu ya kan? Enggak, gue anehnya lo nggak suka gue tapi lo follow gue, bingung gue. Ya mungkin kadang-kadang di follow tapi kadang-kadang ada yang nggak nge-follow tapi mampir gitu kan. Iya. Berarti itu kan naikin insight kita. Iya benar. Kan? Benar. Keuntungan buat kita. Ya udah biarin aja gitu. Iya. Katanya buat gala, videonya juga udah rame. Sekarang bilang buat siapapun. Emang hobi ngeprank nih orang. Mulai dari tas lagi. Ampun, se-Indonesia udah tahu loh. Paling nih rumah nggak sampai ke gala dengan alasan ada orang lain membutuhkan trik, lu masih gampang kebaca. Udah kejawab kan tadi. Jadi intinya nih ya, kalau misalnya aku yang tangkap dari omongan kamu ini emang ditujukan untuk gala, tapi kalau tidak mau dan tidak jelas ya udah sok atuh dikasih ke siapa yang membutuhkan gitu. Maksa? Nggak mau dikasihin ke aku aja. Anaknya banyak ya say. Coba udah kayak tadi aku ngasih facial wash ke kakak, kalau kakak nolak ya aku ambil lagi, ngapain aku harus maksa sama kakak please kak gitu kan, nggak mungkin. Iya benar. Iya benar sih. Oke deh kalau gitu, udah habis nih komentar netizen. Udah habis, cuman segitu netizen. Banyak kan sebenarnya kalau dibacain satu-satu nggak akan kelar sampai malam. Iya. Tapi sabar aja lah ya. Banyak-banyak sholawat ya kan, biar diri tenang gitu. Kalau aku sih mah kan apa ya, nggak begitu suka keriuhan gitu kan, terlalu rame gitu kan. Jadi aku kalau misalnya diomongin orang apa, aku tidak merasa seperti itu, mah aku mah jalan aja gitu. Bahkan orang yang paling bisa menjatuhkan kita itu adalah orang yang paling kita cintai dan kita sayangi, ya kan? Mungkin kadang-kadang ya orang yang merasa paling deket sama kita gitu, jadi bisa menjatuhkan kita, tapi ya udahlah ya. Iya, menurut aku gini loh, dari bisnis aku yang tadi udah simpang siur ini apa omongan netizen, namanya bisnis tuh harus bersahabat sama resiko ya. 10 tahun aku membangun MD Glowing loh, gak setahun 2 tahun. Aku mempertahankan ini dengan sampai titik darah penghabisan gitu loh, jatuh bangun. Aku yakin roda tuh berputar. Aku pernah di atas, pernah di bawah. Aku pernah dari zaman awal cuman pakai motor doang sampai aku alhamdulillah kebeli mobil, kebeli rumah, kebeli apa, itu waktu. Itu tuh perlu proses gitu loh. Jadi nggak ada yang instan. Ya kayak sekarang ini bulian netizen tuh nggak akan lama. Namanya Indonesia itu
apa ya, namanya viral tuh sebentar gitu loh. Sesuatu gosip itu ya kadang-kadang ya udah kita antepin aja udah. Iya, karena capek. pasti paling lama juga 6 bulan hilang. Iya benar. Iya, tapi ya nggak tahu ya kalau misalnya lebih dari 6 bulan berarti itu berita yang sangat wow gitu. Iya benar. Ya tapi ya kalau misalnya menurut pengalaman aku sih biasanya 6 bulan pengalaman aku. Well, Medina thank you banget ya udah sharing, udah klarifikasi di sini. Terima kasih. Sama-sama. Semoga masalahnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Amin. Ya. Karena ini kan ya udahlah ya kan niatnya baik mau membantu juga gitu kan. Jadi semoga ya udah gitu biar dapat rezekinya, biar dapat gantinya berlipat-lipat ganda. Amin. Ya udah oke deh. Kalau begitu terima kasih Medina. Baik. Makasih. Sama-sama, Thank you for watching. Kakak.